akan melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Siva atau Naila? Siva, coba dipimpin doa Siva. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ashifa Salsabila, Naila Queen Sayandan, Saya hadir semua ya. hadir. Oke, masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Allahu Akbar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tema 7, tentang kebersamaan dengan subtema kebersamaan di rumah. Pembelajaran 4 mengenai keberagaman agama di sekolah, pengertian fabel, dan mengenai pecahan. Coba, kan ada yang tahu nggak macam-macam agama di Indonesia ini apa saja? Islam, Kemudian, Buddha, ya, kemudian, Katolik, Hindu, kemudian, Konghucu. kalau agama Kristen itu dia beribadahnya di mana? Di gereja, Kalau Konghucu beribadahnya di lenteng, kelenteng. Kalau Islam beribadahnya di, masjid, kalau Katolik gereja, sama, Katolik sama Kristen itu ibadahnya sama, yaitu di gereja. Kalau Hindu ibadahnya di mana? Ada yang tahu nggak? Pura. Kalau wihara itu agama Buddha. Kalau Islam itu hari rayanya hari raya apa? Idul Fitri, Kemudian setelah Idul Fitri, Idul Adha, ada juga tahun baru Hijriah dan Isra Miraj, Kalau Kristen itu apa ibadahnya? Hari rayanya ada yang tahu nggak hari raya apa? Natal, Kemudian Paskah dan kenaikan Isa al-Masih. Sama, Kristen dan Katolik itu hari rayanya sama, yaitu hari raya Natal, Paskah, kenaikan Isa al-Masih, dan Jumat Agung. Kalau Hindu ada tahu nggak hari raya umat Hindu itu apa aja? Ada yang tahu? tidak, Hari rayanya Nyepi, kemudian hari raya Saraswati, kemudian hari raya Pager Wesi. Kalau Buddha ada yang tahu nggak hari raya agama Buddha itu apa? Hari raya Waisak. Terus ada hari raya Asda, ada hari raya Katina. Kalau Konghucu ada yang tahu nggak ibadah apa? Hari raya Konghucu itu apa? Nah, kemudian Cap Gome. Nah, kalian ada nggak yang punya teman beda agama? Punya? Nggak punya? Naila punya teman beda agama apa? Kristen. Dia gimana? Pakai jilbab atau gimana? Nggak pakai jilbab, rambutnya pendek. Kemudian dia lebih tidak tertutup gitu ya? Dia hari Sabtu Minggunya dia sekolah kan ya? Kalau Kristen itu ya sekolah di gereja ya? Ada sekolahnya ya? Ada sekolahnya. Jadi tadi
Macam-macam agama di Indonesia itu ada 6. Coba sebutkin lagi. 1, Islam, kedua, Kristen, ketiga, Katolik, keempat, Buddha, kelima, Hindu, keenam. Konghucu. Bentar ya. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang mengenai macam-macam pecahan. Ada berapa sih pecahan itu? Ada 3. Coba sebutkan. 1, 1/2, 1/3, 1/4. 1/2 itu pecahan yang apabila kita mempunyai barang atau kita mempunyai benda, kita patahkan menjadi 2, itu dibaca 1/2 atau dibaca setengah. Nah, kemudian yang 1/3. Kalau ibu punya 1 pensil, terus ibu bagi menjadi 3, itu dibaca dengan 1/3 atau dibaca 1/3. Kalau ibu punya lagi 1 pensil, ibu bagi menjadi 4, dibaca 1/4 atau dibaca 1/4. 1/4. Coba sekarang gambarkan Naila, gambarkan pecahan 1/3. Coba gambarkan. Karena spidol ibu habis tadi, isinya nggak tahu di mana. Ibu lupa taruhnya di mana. 1/3. Dikasih arsiran ya. Diarsir. Arsirnya 1 saja. Seperti apa? Ya, benar. Kemudian Sipa gambar 1/4. Seperti apa 1/4? Kasih arsiran 1, sudah diarsir. Nah, pintar. Jadi itulah macam-macam contoh dari 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, kita ulas lagi ya. Jadi kalau ibu punya spidol 1, ibu bagi jadi 4, dibaca dengan 1/4 atau 1/4. Nah, pintar sekali ya. Kemudian kita akan membahas tentang fabel. Apa sih fabel itu? Ada yang tahu nggak? Cerita tentang hewan. Tokoh yang ada di dalam fabel itu lebih identik dengan Hewan. berbagai jenis. Hewan. Nah, di dalam fabel itu terdapat sebuah fiksi. Ada yang tahu nggak fiksi itu apa? Hayalan. Hayalan dari pengarang. Nah, oke. Ibu akan membacakan sebuah cerita. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ibu berikan ya. Dengarkan cerita dari ibu. Tupai dan kura-kura. Di tepi hutan hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan yang paling lambat. Tupai juga tidak menyukai sifat kura-kura yang terlalu sering menasehatinya. Suatu hari, tupai pergi mencari makan. Ia melihat ada pohon apel. Di bawah pohon apel tersebut terdapat sebuah kolam. Tanpa ragu, tupai berlari dan memanjat pohon apel tersebut. "Hai tupai," katanya, "hati-hati saat memetik apel. Kolam ini cukup dalam. Kalau kamu terjatuh, kamu bisa tenggelam." Kura-kura memberi saran.
Iya, aku sudah tahu, ucap Tupai. Tupai merasa kesal karena dinasehati oleh kura-kura. Tupai mengambil banyak apel dari pohon sehingga tangganya penuh. Tupai kesulitan saat hendak turun. Tiba-tiba Tupai terpeleset. Buah apel yang dibawanya jatuh. Aduh, apel-apelku jatuh ke dalam kolam, ucap Tupai sambil menangis. Sudahlah Tupai, jangan menangis, kata kura-kura. Tadi aku sudah mengingatkanmu untuk hati-hati. Berhentilah menangis dan cepat turun dari pohon, ucap kura-kura menasehati Tupai. Walau sedih, Tupai menuruti nasihat kura-kura. Setelah tiba di bawah pohon, kura-kura menghampiri Tupai dan berkata, "Ini apel-apelmu, Tupai. Tadi aku mengambilnya saat terjatuh di kolam. Sekarang kamu jangan bersedih lagi ya," ucap kura-kura. Kura-kura berterima kasih. "Maafkan aku tadi yang mendengarkan nasihatmu," ucap Tupai sambil menangis. Kura-kura memaafkan Tupai. Nah, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, Ibu akan memberi sebuah pertanyaan. Nanti kalian jawab ya pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama, hewan apa yang ada di cerita fabel yang Ibu ceritakan tadi? Kura-kura dan tupai. Mengapa Tupai tidak suka terhadap kura-kura? Karena kura-kura selalu memberi nasihat. Apa yang dilakukan kura-kura saat melihat apel-apel Tupai jatuh? Membantu dan mengambilnya dari kolam untuk diberikan kepada Tupai. Bagaimana sikap Tupai saat kura-kura memberikan apel yang milik Tupai kembali? Ayo, ada yang masih ingat gak? Tupai berterima kasih kepada kura-kura karena sudah mengambilkannya apel yang jatuh di kolam. Menurut Naila nih yang pertama. Menurut Naila, bagaimana sifat yang dimiliki oleh Tupai dan kura-kura? Tupai itu sifatnya tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau kura-kura itu, iya. Coba ulangin kalau yang keras. Tupai itu tidak suka diberi nasihat. Kalau kura-kura Suka memberi nasihat. nasihat. Nah, dari cerita fabel yang Ibu jelaskan tadi sudah mengertikan mengenai apa saja sih yang ada dalam cerita dan tokoh apa saja yang paling mencolok di fabel itu sudah mengerti kan? Tadi apa? Fabel apa tadi fabel? Yang disebut dengan fabel? Cerita tentang karakter Nah, tokoh yang ada di fabel tadi adalah hewan. berbagai jenis hewan. Nah, kemudian ciri-ciri fabel. Ada yang tahu nggak ciri-ciri fabel tadi apa? Coba dibuka bukunya nih. Mana tadi ya yang Ibu suruh buka tadi ciri-ciri fabel? Mana? Mana ya deh? Mana ya? Coba Ibu carikan. Oh, ini dia. Bacakan Naila ciri-ciri fabel. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kemudian Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Kemudian yang ketiga, Memiliki alur cerita. yang keempat, Memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. nah, itu adalah tentang ciri-ciri fabel. Kemudian di dalam fabel itu terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik fabel itu apa? Unsur intrinsik itu sendiri adalah apa?
intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Nah, ciri-ciri dari unsur intrinsik adalah Nama tokoh atau jenis hewan terdapat pada fabel. kemudian setelah itu Sifat setiap tokoh. kemudian Peristiwa penting dalam fabel. Pesan atau nasihat. nah itu adalah unsur intrinsik dari fabel. Nah, peristiwa penting dari fabel tadi yang Ibu ceritakan tadi adalah peristiwa pentingnya adalah bahwa kita harus mendengarkan nasihat dari teman kita. Seperti tadi tupai tidak mendengarkan nasihat dari kura-kura, itu tidak boleh. Kita harus mendengarkan nasihat dari orang, baik itu hewan terhadap hewan atau manusia terhadap manusia. Jadi contohnya misalnya kalau Siva memberi nasihat kepada Naila, jangan nakal atau harus pintar, harus apa, itu harus didengar. Begitu pula Naila memberi nasihat kepada Siva, jadi harus didengarkan. Oke, kita ulas kembali pembelajaran pada hari ini sebelum Ibu akhiri. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan kuesioner atau pertanyaan kepada kalian. Kalau kita punya satu pensil kita dibagi menjadi 4, ada yang tahu itu dinamakan apa? Seperempat. Nah, kalau Ibu punya satu pensil dibagi menjadi 2, itu disebut dengan Setengah. atau 2. kalau Ibu punya satu pensil dibagi menjadi 3 disebut dengan 1/3. atau 1/3. Fabel tersebut apa namanya? Fabel disebut juga Cerita tentang karakter hewan. nah, tokoh yang paling mencolok di fabel itu dinamakan apa? Hewan. Nah, yang kita kasih contoh tadi adalah kura-kura dan tupai. Tadi unsur yang ada di dalam fabel itu kan ada cerita fiksi kan? Apa yang disebut dengan cerita fiksi? Cerita Khayalan. dari seorang Pengarang. Oke, sebelum Ibu akhiri hari ini, semoga hari ini kalian dapat menyerap pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu ada salah. Tetap semangat dalam belajar ya. Puasa tetap dilaksanakan ya. Ada yang masih bolong puasanya? Tidak. Puasa full semua? Ya. Oke, semoga tetap sehat selalu. Jangan lupa kalau sempat kita baca Quran atau baca Iqra ya. Oke, sebelum kita akhiri, Siva dipimpin doa atau Naila dipimpin doa mau pulang. Ya udah, kalau kita tutup, Ibu aja yang menutup. Kita tutup pembelajaran ini dengan kafaratul majelis. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Acen kenapa di situ, Dek? Kan anti bilang jangan muncul-muncul.